Nggih, Om Swastiastu, Bekasi niki. Swastiastu, jero deh, ilayan, nggih. Nggih. Dan abe. Ya. Sangat menarik niki. Nggih. Karma niki ampura pisan. Saantukan kita mempercayai atau mempunyai keyakinan serada dengan panca seradanya itu. Yeah. Itu wenten Brahman kita percaya terhadap Tuhan. Yeah. Pertanyaan titiang niki kita kaitkan apakah karma pala itu murni atau ada intervensi Tuhan dalam hal ini sehingga nampaknya seseorang yang kita anggap kurang pas tapi justru dia mendapat reward yang lebih. Niki apakah ada perannya Brahman dalam hal menyikapi atau menentukan nasib seseorang berkaitan dengan karma pala? Yang pengkali pada umumnya kita lihat di masyarakat bahwa kalau karma pala, kalau yang tidak salah tangkap, itu adalah yang bersangkutan berbuat, yang bersangkutan menerima. Yeah. Kemudian kita kaitkan dengan praktek sehari-hari, terutama kita di Bali, bahwa seseorang melakukan sesuatu untuk merubah, seolah-olah merubah karma, terutama berkaitan dengan orang yang meninggal. Yeah. Yang ketiga, apakah hukum karma ini hanya berlaku bagi yang percaya saja atau yang tidak percaya pun hukum karma itu akan berjalan? Anda sampunika dan nabi hampurang semua bisa jelas nggih. Mendasar pisan padaken. Apakah ada campur tangan Tuhan di dalamnya? Campur tangan Tuhan tidak bersifat tidak bersifat nyata, Pak. Campur tangan Tuhan hanya mengatur lalu lintas, sang wasit tidak ikut bermain. Wasit hanya mengatur lalu lintas permainan. Ya, Bu. Walaupun sesungguhnya beliau adalah mengatasi hukum karma sebagai ritawan, itu kembali pada diri kita. Makanya dari itu, kalau bilang Tuhan campur tangan, nanti bisa Tuhan tidak adil nanti. Ada pihak tertentu. Tapi yang jelas, setiap manusia diajak untuk berbuat. Apa berbuat untuk Tuhan? Apa Tuhan butuh perbuatan manusia atau tidak? Kan kita niki. Maka yang paling penting kan kesadaran laten yang dipentingkan. Bukan kita misalnya seperti omong tadi, yat karosiyat, janasiyat, josi, dadasiyat, jadikan persembahan itu kepadaku. Memangnya Tuhan gila apa dengan persembahan umat manusia kan gitu nih. Artinya di situ dia ada dedikasi, ada kepasrahan, ada keikhlasan. Ya. Ketika di situ apakah Tuhan yang dimaksud di sini Tuhan yang bersifat transenden? Ya. Saya kira tidak. Pada diri kita juga ada Tuhan yang imanen. Ya, Tuhan imanen itu Atman, seperti apa yang saya sampaikan dalam pembahasan sebelumnya. Karma-karma kita ini sebenarnya bagaimana memelihara Tuhan yang imanen ini, bukan memelihara Tuhan yang transenden. Ya, sebagai bentuk transformasi kita, seperti kita katakan, ya, melalui badan, ya, Atman ini dapat berkarma. Tanpa badan tidak akan ada karma. Maka itu kita diberikan badan. Maka badan manusia lah sesungguhnya badan yang paling sempurna untuk melakukan karma. Jadi di sini campur tangan Tuhan jika sekian, karena seorang guru kan tidak akan, guru yang betul-betul objektif sebenarnya tidak ikut turut campur dalam hal proses kemajuan peserta didiknya dalam arti apa? Memberikan skor human error di sini tidak. Tapi ini halo hepek bisa saja terjadi. Tapi karena saking giatnya dia rajin, misalnya seorang guru misalnya, anggaplah seperti itu, seorang guru ya ketika melihat proses mengerjakan sesuatunya benar tapi hasilnya salah, di situ sudah ada skor bukan hanya hasil. Maka dengan demikian proses juga penting. Maka dengan demikian Tuhan hanya sebagai wasit di sini mengatur lalu lintas. Kayak kembali melalui badan Atman dapat berkarma, melalui Atma badan bermakna. Nah sekarang badan ini kita ubah tidak? Kalau kita jadikan penjara, Atmannya menjadi narapidana. Maka karma ini mengubah badan ini menjadi istana. Badan ini sebagai sarana untuk berkarma. Maka dengan demikian Atman ini menjadi narayana. Maka dengan demikian
Saya katakan campur tangan Tuhan bukanlah seperti campur tangan keberpihakan subjektivitas Tuhan, tapi yang jelas di situ hukumnya tetap bermain. Walaupun tadi dibilang ada orang yang tidak pantas memperoleh sesuatu, kenapa jadi pantas gitu. Ya, berarti ada investasi karma di masa lampau. Ini jelas ini. Tapi ingat, kalau memang dia tidak mampu memelihara apa yang telah diberikan, ya sama aja ibaratkan tanaman yang kita tanam kita tidak mampu memeliharanya, dia mati. Yang kedua apalagi itu, Jodeh, lupa di dia karena dengan karma yang berbuat yang menerima. Okay. Nah, jadi pada umumnya kita lihat di lapangan justru misalnya pada saat orang meninggal kita bikin upakara cukup besar dan lain sebagainya, kan dengan harapan sang lampus nike boleh genah sani becek ring swarga loko, mau ring sunyo loko dan lain sebagainya. Yeah. Betul. Puniki Jodeh, Ditian ditanya sama mahasiswa, pernah satu kasus katanya kakeknya berbuat jahat. Secara hukum karma pasti benar man. Pen gayanang banten gede-gede dibuatkan banten apa itu juga tidak ada gunanya. Kan gitu jadinya. Jadi di situ ada dua dia. Banten itu sebenarnya doa yang kita lakukan tidak menentukan tapi membantu. Ya. Membantu di situ, tapi tidak menentukan. Yang menentukan tetap karmanya. Maka di situ diistilahkan ya, membantu di sini bukan hanya membantu yang diupacarai, kita juga yang meninggal, yang hidup, yang membuatkan upacara, yang mendoakan juga dapat pahala nih ke Jodeh. Jadi kita melakukan investasi karma. Karena konsep karma kita kepada apa yang disebut dengan pitrayadnya. Pitrayadnya di sini berhasil satu membantu yang kita upacarai dan memperoleh investasi yang ada merupakan investasi yang kita lakukan untuk diri kita. Ya. Apa pahala investasi di pitrayadnya kalau jadi orang bakti pada leluhur? Jelas ada 4. Bala, Yusa, Kerti, Yasa. Ini yang diperoleh. Tentu kita tidak menginginkan ini dulu. Ya, bala ngarani kesaktian, kita akan mendapatkan kekuatan. Ketika kita bakti sama leluhur, kita melakukan pemujaan sama leluhur, melakukan upacara pembebasan sama leluhur. Titiang sendiri melakukan upacara nilopati karena sejarah orang tua Titiang kelam. Padahal karma yang kita lakukan apa untuk dia? Ternyata kita katakan beliau memiliki pertisentana, roh leluhur mengadakan kita untuk membantu. Yang melakukan juga pembebasan karma-karma di wilayah tertentu. Bayangkan bagaimana Bima Sena harus nyembah ayah ibu melalui konsep Bima Swarga itu. Ya, walaupun sesungguhnya tidak mengalami liberation pembebas sebagai moksa. Jadi yang jelas karma di situ membantunya. Bala, Yusa ngarannya Dirgahayu panjang umur. Kirti ngarannya Paleman Renghayu mendapatkan pujian. Jadi dengan demikian bala, Yusa, Yasa, patingaling rahayu. Dengan demikian, dengan apa yang kita lakukan, berarti kita melakukan sebuah kewajiban timbal balik. Karena orang tua telah membesarkan kita melalui konsep fitrayatnya. Ini kita melakukan balas budi kepada leluhur kita. Padahal sesungguhnya antara leluhur dengan anak itu siklek dia. Ya, kakek kita bisa menjadi anak kita, ayah kita bisa menjadi anak kita kalau dia duluan meninggal kan gitu. Hanya permasalahan kan tidak real apakah karma ayah itu langsung kepada cucu kita, ini masih sebuah disinilah konsep keyakinannya. Jadi dengan demikian tetap harus dilakukan. Ya, walaupun sesungguhnya setiap oknum, setiap person harus bertanggung jawab dengan karmanya sendiri-sendiri. Maka itu konsep kita ada swadharma, makanya tadi swadharma sebagai seorang anak, swadharma sebagai orang tua memang harus dilaksanakan. Demikian Jodeh untuk yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan apakah hukum karma pala itu berlaku universal atau hanya bagi yang mempercayai saja atau yang mempunyai serada bahwa hukum karma itu ada. Ini kan sebuah tanggapan nih, kita yang agama Hindu yang memang didoktrin melalui ajaran Pancasrada nih, mau tidak mau ya memang harus diyakini. Tanpa diyakini pun ini pasti akan terjadi.
pasti akan terjadi. Walaupun dia sendiri tidak meyakini. Mungkin konstruksi ya keimanannya tidak mencantumkan itu, tapi sesungguhnya terjadi. Namun belakangan ini mungkin Jerode sudah bisa mendengar dan melihat inilah karma yang harus dia terima, bukan karma, mestinya pahala yang disebutkan. Itu sudah terjadi di agama-agama yang lain. Saya kira demikian Jerode, ya. Semua Silakan yang lain. Rupanya karena lama sekali kita tidak ketemu, banyak yang bertanya. Terus Pak Gatot Wiguna selanjutnya. Minggu depan kembali Naswa ya, yang ada ke Nusa nanti ini. Ini ke film juga kita ada kegiatan juga di Pura Riki. Silakan Pak Wiguna. Om Swastiastu, Ida Pandita. Swastiastu. Rahayu. Ida ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau kita perhatikan dalam filsafat Samkhya mengenai 25 realitas tatwa itu, kan disebutkan di sana ada 24 ya. 24 ya. Ya, nanti yoga baru 25. Kan Nike ada karana sarira, badan penyebab yang disampaikan di sana ada samskara ya, di dalam kapsul itu membawa supragens, disebutkan sebagai bibit-bibit bakat dan bibit-bibit minat. Apakah di sana ya terbawanya wasanas itu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kaitannya dengan ya fenomena belakangan juga. Kan kita dengan sistem demokrasi kita bersama-sama memilih wakil ya, memilih yang kita tokohkan gitu. Nah, namun kemudian kalau ternyata kita di dalam proses memilihnya tidak kritis, tidak berhati-hati, akhirnya kan kadang berdampak tidak baik juga di kemudian hari gitu. Dalam konteks ini, Ida, apakah ada istilah karma kolektif ya? Nike 2 pertanyaan itu, matur suksema. Terima kasih. Ya, untuk yang pertama tentang wasana di Tri Karana ya. Ya, memang kan kalau kita bicara masalah karana kan karma wasana kan karma masa lalu membentuk wasana kita. Ya, menjadikan wasana, menjadikan konstruksi kehidupan kita. Ya, maka disitulah permainan 3 komponen ya. Yang menjadikan triguna, satwam, rajas, tamas, itulah sebenarnya karakter kita. Ya. Makanya Uraspati Tattwa tegas mengatakan kalau kita bicara masalah tek-tek tentang kadiatmikan, ya, wasana-wasana ini akan tetap menyertai kita kalau kita tidak mau meniadakannya melalui konsep pembakaran, ya, proses peleburan, ya. Maka dengan demikian, jangankan kita, mohon maaf nih Pak Gatot Wiguna ya, Ida Sangyang Widi saja diberikan guna, diberikan triantah. Maka Sangyang Trimurti itulah Triguna Sakti Sangyang Widi. Triguna Sakti Sangyang Widi, Satwam Rajas Tamas. Ya, Satwamnya adalah Pusa, gitu dulu di Bali, Rajasnya adalah Desa, Tamasiknya adalah di Pura Dalam, sehingga ini pun menjadikan sebuah dialektika ketika dewa itu mengalami proses trigunaisasi. Kita pun dari paham siwa yang disebut dengan tamasik, sementara Waisnawa menyebut dirinya satwik, maka dimulai konsep Purana-Purana ini satwik, ini tamasik, di situ seolah-olah, padahal di dalam tamasik juga ada satwik, di dalam satwik juga ada tamasik. Karena ketiganya ini, maka konsep siwa sidanta kita, terutama dalam dunia kependetaan, untuk Nana juga, proses dagde karana, demikian juga Jerode, walaupun hanya sebatas pemangku, begitu mangku duija, mangku kapandita, nanti kan kita bahas. Dia sudah mulai mengambil ini untuk membangun badan ilahi yang disebut dengan Brahmanga, ya. Itu Sariram, Kundam, Mitiota, Triantah, Karana, Midanam, Saptongkara, Mayobani, Bojanantu, Din, Ditaungang, Kala, Geni. Jadi sinilah pembakaran sebenarnya Triantah Karana ini. Jadi Triantah Karana inilah sebenarnya yang mengkontrolnya. Maka dengan membakar Triantah Karana Satwam Rajas Tamas, maka tidak akan ada karma wasana. Tetapi kan tidak cukup hal itu hanya melalui proses dagde krana. Ya, karena ya, tidak cukup dagde krana. Ya harus dengan kembali jalan esoterik. Jalan penyadaran diri. Maka saya katakan sesungguhnya dunia kependetaan itu bukan hanya untuk ngeloko pales raya, mengubah
tubuhnya menjadi tubuh ilahi. Tapi juga yang penting ketika proses sakralisasi ini adalah konsep yoga untuk membakar triantahkarana ini. Sebagai bibit-bibit kita akan lahir. Tapi berapa banyak yang memahami itu? Maka nanti kalau sudah pada selesai, saya juga ingin ambil pensiun. Kita ingin membuka yoga Hargapatra sebenarnya. Apa yang harus dilakukan ketika di mudra? Itu sedang lingyang betara di organ tubuh ini. Sehingga tubuh ini menjadi tubuh betara. Tubuh dewata, seriraning dewata. Bukan hanya sekedar untuk melakukan, saat kita melakukan penyucian diri untuk muput upacara, tidak. Maka dengan demikian, saya katakan justru disitulah triantahkarana ini menjadi konstruksi, menjadikan wasana-wasana kita. Maka di atas itu konsepnya, nah ini kembali. Maka karma yang baik, apa yang dijelaskan nanti kita akan bahas di dalam konsep kelepasan. Ya, triantahkarana kita akan bahas di konsep kelepasan yang disebut dengan Jnana Biudreha Tresna Dosa Kesaya Indriya Yoga Marga. Ini kan kita bahas dalam teks. Ini yang kurang dimasyarakatkan karena terus terang di balik hal-hal yang berbau tatur itu tidak banyak peminatnya karena tidak mudah untuk ditransaksikan untuk memperoleh finance gitu. Yang paling laris kursus mangku gitu bisa ngantep segera laris sekali sulingnya mudra gitu. Tapi kalau ajak melakukan semacam diskusi-diskusi esoterik istilah saya pendalaman ke dalam ini banyak yang tidak ini. Tapi kita di banyak ke dunia wisesa bukan di banyak ke dunia kelepasan. Demikian. Yang kedua dengan karma ya pasti saja ya. Hari ini pun sebenarnya yang hadir adalah konsep karma bersama ini. Ya, ada Mangku Ketut di Balikpapan, ada konsep karma yang sama, paralel bersama kita sehingga bisa hadir dan dia punya niatan untuk membangun ini gimana ide kita buat begini, itu kita kena. Bahasa kerennya mitra satrunya. Ya. Mitra satru inilah juga akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kalau satrunya yang kena, sebaik apapun yang kita lakukan tetap akan dianggap tidak baik. Maka dengan demikian, kalau sekarang kita memilih A, begitu kemudian A duduk di sebuah institusi mewakili kita, tetap ada tanggung jawab karma kita bersama. Maka di karma bersama inilah sama dengan Baratayuda kita analogkan. Bagaimana analog Baratayuda? Orang-orang yang bertikai di Baratayuda itu justru tidak berada pada satu dimensi yang sama dalam arti apa ya dimensi perebutan Hastinapura justru karma bersama di sana numpuk kenapa harus Bhisma harus ada di Korawa kenapa Drona harus ada di Korawa ini kan berarti karma kolektif nih kemudian kenapa harus Drupada kemudian Dresta Jumena ada di kelompok Pandawa, ini ada karma bersama. Pasti kolektivitas. Jadi dosa pun kita tanggung bersama. Jadi apapun yang menimpa karena kita bersama-sama membangunnya. Ya, karena apa? Imbas dari seseorang ini, seorang tokoh yang diorbitkan oleh bersama, tentu akan juga memberikan implikasi dan dampak kepada yang si pemilihnya. Saya kira demikian Pak Wiguna. Matur sukhman. Thank you.